Raja Dewa Kuno. Bab 346 hingga bab 350. Bab 346, Obsesi Cinta. Pil batas terobosan. Qin Wentian meneliti botol di tangannya, merasa terkejut ketika mendengar namanya. Apakah pil ini benar-benar bisa membantu penggunanya menembus ke tingkat berikutnya? Selama fondasi tingkatmu cukup kokoh di alam Yuanfu, tidak akan ada masalah menggunakan ini untuk menembus ke tingkat berikutnya. Aku juga menyimpan satu untuk diriku sendiri, jadi dengan pil-pil ini, kita bisa saling bertemu lagi saat pertempuran peringkat di akhir tahun. Mo Qingcheng mengedipkan mata dengan nakal, sementara mata Qin Wentian menyala. Ia condong lebih dekat ke Mo Qingcheng, yang membalas dengan senyuman. Pil obat yang menentang surga seperti ini, aku yakin tidak mudah untuk meramunya. Pencapaianmu dalam hal alkimia telah melonjak begitu tinggi dalam beberapa tahun ini. Bagaimana kamu melewati waktu selama tahun-tahun itu? Qin Wentian menyandarkan dahinya pada dahi gadis itu, suaranya yang lembut membawa jejak kehangatan ke dalam hati Mo Qingcheng. Seolah-olah ia bisa dengan mudah membayangkan betapa banyak usaha dan penderitaan yang telah Mo Qingcheng lalui untuk mencapai tingkatnya saat ini. Yah, seseorang sudah menjadi Grandmaster peringkat 4. Bagaimana mungkin aku tertinggal? Aku sendiri sudah menjadi alkemis peringkat 4. Entah mengapa, setelah jantung misterius 7 lubangku terbangun, persepsi dan intuisiku tampaknya meningkat beberapa kali lipat, menjadi sangat kuat. Mo Qingcheng tersenyum lebar saat ia berkata dengan santai, Grandmaster peringkat 4 dengan alkemis peringkat 4, bukankah kita sangat cocok? Saat ia mengakhiri ucapannya, Mo Qingcheng merasa sedikit aneh. Qin Wentian terus menatapnya dengan mata yang hampir tidak menyembunyikan gairah membara, dan wajahnya tampaknya semakin mendekat ke arahnya. Apa? Mo Qingcheng merasakan detak jantungnya meningkat dengan cepat, sementara rona merah samar menutupi pipinya. Bagaimana mungkin seseorang menatap orang lain seperti itu? Apa arti tatapan di matanya? Qin Wentian menutup jarak di antara mereka, hingga kepalanya hampir menyentuh kepala Mo Qingcheng. Mereka sekarang begitu dekat sehingga bisa merasakan napas satu sama lain di wajah mereka. Mo Qingcheng membeku, sementara jantungnya terus berdegup dengan liar. Perasaan apa ini? Ia belum pernah sebegitu gugup sebelumnya. Apa yang ingin dilakukan si bodoh ini? Perlahan, dengan hati-hati, Mo Qingcheng merasakan seluruh tubuhnya ditarik ke dalam sebuah pelukan. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya ketika bibir mungilnya ditekan dengan kuat oleh bibirnya. Dan demikianlah sebuah ciuman manis dari gadis kecil malang dari Chu itu dirampas secara paksa oleh seorang penjahat jahat. Baru setelah beberapa hembusan napas, bibir mereka terpisah, dan dengan keterkejutan bodoh Mo Qingcheng, penjahat tertentu itu tampaknya masih belum cukup. Ia harus memaksa dirinya untuk berpaling, dan ketika ia mendapati dirinya condong lagi, ia segera memalingkan kepalanya untuk menatap aliran sungai yang mengalir, berkata dengan suara rendah, pemandangan yang sangat indah. Mo Qingcheng menatapnya dengan tajam. Pemandangan? Terlalu tercela, cara yang sangat buruk untuk mengganti topik. Qin Wentian dengan lemah menoleh kembali, dan melihat mata Mo Qingcheng yang menggugah jiwa, ia tersenyum lemah. Qingcheng, ada apa? Mo Qingcheng mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pinggangnya sebelum mulai mencubitnya dengan ganas. Qingcheng, aku hanya tidak ingin kamu memarahiku dan mengatakan bahwa aku bodoh lagi. Qin Wentian berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan. Mo Qingcheng terkikik, mengampuninya saat ia menjawab, lalu apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan sebagai kompensasi kepadaku? Wajah Qin Wentian dipenuhi garis hitam. Bagaimana? Aku mengompensasi itu. Bodoh. Tawa berkilau Mo Qingcheng memenuhi udara. Ia menyibakkan rambutnya ke samping, dan bahkan gerakannya yang paling sederhana pun dipenuhi dengan keindahan dan keanggunan yang membuat orang terdiam. Dan Qin Wentian tercengang, tangan Mo Qingcheng melingkar di lehernya saat ia secara sukarela condong untuk menciumnya, dengan rela menyerahkan dirinya ke dalam cengkeraman jahatnya. Qin Wentian menutup matanya, tenggelam dalam perasaan cinta yang dalam dan tanpa batas yang mereka bagikan. Hatinya meleleh saat ia memeluk gadis di hadapannya dengan erat. Mereka saling mengunci bibir, merasakan emosi mendalam yang mereka rasakan satu sama lain memanggil dari kedalaman hati mereka. Detak jantung mereka yang berdegup liar dapat terdengar dengan jelas, seolah-olah menyusun sebuah melodi cinta. Waktu yang lama berlalu sebelum mereka memutuskan ciuman itu. Wajah Mo Qingcheng dipenuhi rona kemerahan malu saat ia mencuri pandang ke arah Qin Wentian. Ia menyandarkan kepalanya di dadanya, diam-diam menatap aliran sungai sambil mendengarkan detak jantung Qin Wentian.
Senyum yang bersinar terpancar di wajah Qin Wentian saat arus kehangatan tanpa akhir mengalir ke dalam hatinya. Semua usaha yang ia lakukan, semua yang telah ia lalui, sepadan. Ia menikmati perasaan memeluknya dekat dengannya sambil menatap aliran sungai bersamanya. Pada saat ini, kata-kata tidak diperlukan, mereka berkomunikasi menggunakan hati mereka. 1 jam berlalu, terasa sesingkat 1 momen. Mo Qingcheng dengan enggan meninggalkan pelukan hangat Qin Wentian, sementara matanya memerah. Setetes air mata mengalir di wajahnya, namun matanya juga berkilau dengan senyuman yang lahir dari cinta. Andai waktu berhenti mengalir, dan meninggalkan kita dalam momen indah ini, betapa luar biasanya itu. Mo Qingcheng menghela napas. Mendengar ratapan dalam nadanya, Qin Wentian hanya merasakan rasa sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Ia menjawab dengan lembut, "Ini semua salahku, aku belum cukup kuat. Aku tidak memiliki kekuatan untuk menahanmu tetap di sisiku." Ketika Mo Qingcheng mendengar kata-kata Qin Wentian, ia berdiri dan meletakkan 1 jari di bibirnya. "Kamu tidak diizinkan mengatakan hal seperti itu lagi." "Baik, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tetapi aku pasti akan bekerja lebih keras. Kamu adalah segalanya bagiku." Qin Wentian melihat jejak air mata di sudut mata Mo Qingcheng, dan merasakan keinginan yang tak tertandingi muncul di hatinya. Dari kedalamannya lahirlah sebuah obsesi untuk menjadi lebih kuat. "Aku percaya padamu, aku selalu percaya padamu." Mo Qingcheng tersenyum. Hanya satu senyumnya saja membuat pemandangan di sekitarnya bertambah indah. "Untuk pertempuran peringkat takdir surgawi, kamu harus mengalahkan Zhan Chen. Guru telah berjanji kepadaku bahwa selama kamu mengalahkannya, dia tidak akan pernah lagi mengganggu jika aku ingin mencarimu. Aku akan melakukannya." Qin Wentian mengangguk. Ia tersenyum dan melanjutkan, "Mengesampingkan Zhan Chen, bahkan jika aku harus bertarung melawan seluruh aula Kaisar Pil, aku tetap tidak akan peduli. Aku akan menunggumu." Mo Qingcheng perlahan berdiri, dan menarik tangannya saat ia berkata, "Aku akan kembali ke kediaman terlebih dahulu, tetapi kamu bisa tinggal di sini sedikit lebih lama. Setidaknya dengan cara ini, aku masih bisa melihatmu bahkan ketika aku berada di paviliun. Bahkan jika guru mengetahui, dia tidak akan mengatakan apa-apa." "Baik, aku akan berada di sini kalau begitu." Qin Wentian mengangguk. Mo Qingcheng dengan enggan melepaskan genggamannya saat ia berbalik dan berjalan kembali ke paviliun. Qin Wentian menatap punggung Mo Qingcheng yang menjauh saat perasaan pahit yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Kembali di masa mudanya ketika ia pertama kali merasakan perasaan cinta ini, semuanya dimulai dari tidak ada selain Qingcheng yang memanggilnya bodoh ketika mereka mengagumi pemandangan salju bersama. Benih cinta tumbuh di hatinya tepat saat itu. Dan sekarang, benih ini telah secara bertahap berkecambah, tumbuh semakin besar dan semakin kuat. Ia tahu bahwa Mo Qingcheng akan selamanya berada di hatinya, tak terhapuskan, tak dapat dihapus. Cinta adalah sesuatu yang aneh dan memikat. Sebuah keterikatan antara kehangatan, dan terkadang juga rasa sakit. Menarik napas dalam-dalam, Qin Wentian perlahan berbalik kembali. Ia terus duduk di sana, sementara obsesi di hatinya tumbuh semakin kuat. Air mata yang mengalir di wajah Qingcheng adalah karena ketidakbergunaannya. Itu adalah perasaan yang mengerikan. Ia harus lebih kuat. Ia ingin menjadi lebih kuat. Jika ia seperti kakek tua terkutuk itu, mampu dengan meremehkan memandang ke bawah pada segala sesuatu di daratan dari langit, siapa yang akan menghalanginya untuk bersama Qingcheng saat itu? Menutup matanya, obsesi kuat itu menyatu ke dalam indera hatinya saat menyebar keluar, menutupi seluruh ruang di sekitarnya dan memancar menuju cakrawala. Ia melihat Qingcheng kembali ke paviliunnya, lalu berbaring di sofa, dengan senyum di wajahnya saat ia menatap siluetnya. Saat melihat senyum hangat di wajahnya, rasa obsesi itu tumbuh semakin kuat. Persepsinya menjadi semakin kuat, memancar keluar dengan liar. Seluruh ruang yang disentuh oleh indera hatinya mulai terlihat semakin jelas baginya. Ia melihat aktivitas sibuk para pelayan di klan Chen, dimarahi oleh tuan mereka. Ia melihat di sebuah tempat latihan, seorang nona muda dari klan Chen menatap dengan hina pada seorang kultivator yang ia kalahkan, menggunakan kata-kata untuk mempermalukan yang kalah. Ia melihat anggota garis keturunan langsung, duduk bersila di kediaman masing-masing, membolak-balik manual teknik bawaan. Dan anehnya, kali ini, sebenarnya tidak ada seorang pun yang mampu merasakan pengintaian Qin Wentian. Di dalam hatinya, nyala lilin bergoyang lembut dan saat terus menyala, misteri dunia terbuka baginya. Seolah-olah ia bisa melihat menembus berbagai makhluk hidup di dunia ini. Qin Wentian merasakan indera hatinya terhubung dengan seluruh dunia,
didorong oleh obsesi di hatinya. Tanpa disadari, ia tergelincir ke dalam keadaan pencerahan yang menakjubkan. Keadaan pencerahan seperti itu tidak bisa secara aktif dicari. Ada tak terhitung banyaknya orang yang menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah mengalaminya sekalipun. Wajah tanpa tanding Mo Qingcheng. Perilaku kerumunan yang masih menikmati perjamuan, berbagai gaya hidup mereka yang tinggal di perkebunan Chen, suara aliran sungai, suara hembusan angin, Qin Wentian dapat dengan jelas merasakan dan bahkan menyentuh esensi keberadaan mereka. Apa sebenarnya arti alam dalam kultivasi? Qin Wentian menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Ia mampu mengamati berbagai makhluk, ia bisa merasakan dan mendengar ritme dunia. Melalui kultivasi dan pelatihan, ia mengikuti tatanan alam, naik semakin tinggi dan semakin tinggi. Inilah alam kultivasi. Bagaimana dengan mandat? Qin Wentian bertanya lagi pada dirinya sendiri. Dengan niat kehendak seseorang, melepaskan ikatan bawah sadar yang digunakan seseorang untuk membatasi diri sendiri dan kemudian membangun koneksi dengan kekuatan eksternal dunia. Inilah sebuah mandat. Dalam hal itu, tingkat kedua wawasan tampaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Suara gemericik bergema saat air sungai yang mengalir berputar untuk naik ke atas. Seolah-olah sebuah kekuatan aneh disuntikan ke dalamnya, mencapai efek ajaib ini. Meskipun berada dalam keadaan padat, air itu masih mengalir tegak lurus ke atas, mengambil bentuk pilar cair. Qin Wentian perlahan berdiri dan pilar air itu tumbuh semakin tinggi. Kekuatan ada di mana-mana. Qin Wentian bergumam pada dirinya sendiri. Segera, sebuah ledakan bergema saat pilar air berubah menjadi geser, menembak ke atas menuju kubah langit. Sesaat kemudian, air itu kembali mengalir turun dengan keras, kembali menjadi aliran sungai sekali lagi. Berbalik, Qin Wentian mengarahkan pandangannya ke paviliun. Matanya menembus ruang, menatap dengan lembut ke mata Mo Qingcheng. Mo Qingcheng berkedip cepat, dalam kekaguman total pada ledakan yang tiba-tiba. Ia berseru dengan gembira pada pemandangan itu, dan seolah-olah suara tawanya yang berkilau memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh dunia. Bab 347. Penghalangan yang disengaja. Kehendak mandat Qin Wentian mampu menyebabkan aliran air berubah menjadi pilar, sebelum melesat ke atas seperti geser. Mo Qingcheng secara alami mengerti, Qin Wentian telah menembus. Mandat kekuatan miliknya telah melangkah ke tingkat kedua. Sebuah terobosan dalam hal mandat berarti banyak bagi Qin Wentian. Ia memahami dengan sangat jelas bahwa dalam pertempuran peringkat di akhir tahun, selain basis kultivasi Yuanfu tingkat puncak mereka, semua lawannya akan memiliki mandat pada batas kesempurnaan dari tingkat pertama wawasan. Mereka belum melangkah ke Heavenly Deeper, tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa mereka yang berada di beberapa peringkat teratas tidak sama seperti dirinya, juga memahami tingkat kedua wawasan dalam mandat masing-masing. Memahami mandat hingga tingkat kedua adalah salah satu prasyarat paling krusial untuk melangkah ke Heavenly Deeper. Terlalu banyak kultivator bela diri stellar yang terjebak di ambang batas ini, menghabiskan hidup mereka selamanya di alam Yuanfu. Karena itu, Qin Wentian dapat dengan mudah membayangkan pentingnya dan makna terobosannya hari ini. Ini memberinya beberapa tingkat kepercayaan tambahan untuk bersaing melawan para monster lain dalam pertempuran peringkat di akhir tahun. Aku pergi dulu. Qin Wentian berkata dengan suara rendah, Mo Qingcheng mengangguk dengan senyum sedih di wajahnya. Dalam pertempuran peringkat di akhir tahun, aku akan memberitahu dunia bahwa kamu adalah wanitaku. Terkandung dalam suara tenang Qin Wentian adalah sumpah yang ia buat untuknya dan untuk dirinya sendiri. Kata-katanya membuat Mo Qingcheng bergetar. Qin Wentian melangkah keluar, meninggalkan area itu. Hatinya belum pernah sebertekad ini sebelumnya. Setelah ia kembali ke pulau, beberapa tatapan tajam diarahkan pada Qin Wentian. Orang ini benar-benar melampaui batas waktu 1 jam. Interaksi seperti apa yang ia miliki dengan Dewi Mo Qingcheng? Namun tidak masalah, meskipun Qin Wentian luar biasa, kultivasinya saat ini terlalu rendah. Ia tidak memiliki latar belakang dan tidak memiliki status. Pada dasarnya mustahil baginya untuk merayu Mo Qingcheng. Hanya orang bodoh lain yang terlalu banyak berpikir, tenggelam dalam fantasinya. Mereka tidak memahami perasaan antara Qin Wentian dan Mo Qingcheng. Mungkin hanya sekelompok kecil dari Aula Kaisar Pil yang mengetahuinya. Bai Fei menatap Qin Wentian dengan dalam. Dulu ketika ia bertemu Qin Wentian di Chu, ia tidak pernah membayangkan hari seperti ini. Setelah perjamuan berakhir, beberapa kultivator meninggalkan perkebunan Chen. Dan saat Qin Wentian serta yang lainnya sedang menuju keluar, mereka tiba-tiba merasakan cahaya menyilaukan yang menusuk mata, menyerupai pancaran matahari yang diarahkan ke mereka. Ketika pandangan mereka beralih,
mereka melihat seorang pemuda berdiri di puncak sebuah bangunan. Tangannya terlipat saat ia menatap mereka. Matanya berkilau dengan cahaya matahari, sementara sebuah bola api besar yang menyerupai matahari mini melayang di belakang punggungnya. Cahaya yang dipancarkannya sangat gemilang, menyebabkan seluruh sekeliling diterangi dengan kilauan yang menyilaukan. Seni alam semesta Surya Agung, meminjam kekuatan matahari. Ada mereka yang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka saat berkata dengan suara rendah. Itu adalah anggota paling berbakat dari klan Chen Surya Agung di generasi muda, Chen Wang. Peringkat kedua dalam peringkat takdir surgawi, Chen Wang. Qin Wentian mengalihkan pandangannya, tetapi tiba-tiba Chen Wang bereaksi seolah-olah ia merasakan sesuatu. Saat matanya perlahan beralih ke arah mereka, gelombang panas melesat keluar. Bola mata Chen Wang menyerupai matahari yang menyala. Temperatur yang menakutkan. Kerumunan merasakan suhu udara meningkat, dan cukup banyak penguasa Heavenly Deeper dari klan bangsawan Ouyang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Chen Wang dari klan Surya Agung benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sebuah tatapan yang mampu memanggang atmosfer, setidaknya salah satu mandatnya seharusnya sudah mencapai tingkat kedua. Karena Hua Taisu tidak akan lagi bersaing dalam pertempuran peringkat, ini berarti Chen Wang dari klan Chen Surya Agung adalah orang yang ditempatkan dengan harapan dan probabilitas tertinggi untuk menduduki peringkat pertama kali ini. Ia telah tinggal di tingkat ke-9 Yuanfu selama beberapa tahun, dan seharusnya sudah menyelesaikan persiapannya untuk melangkah ke Heavenly Deeper. Tidak ada yang tahu berapa banyak mandatnya yang sudah mencapai tingkat kedua. Chen Wang ini benar-benar kuat. Mata Ouyang Guangsheng berkilat dengan cahaya tajam. Untuk pertempuran peringkat yang terjadi setiap 3 tahun, semua jenius monster biasanya memilih untuk menunggu hingga momen terakhir sebelum bergerak. Banyak yang memilih menyembunyikan kekuatan mereka sebelum momen penentuan itu, dan entah bagaimana aku bisa merasakan bahwa pertempuran peringkat tahun ini akan berkali-kali lebih intens dibandingkan yang sebelumnya. Aku bertanya-tanya anggota mana dari berbagai kekuatan transenden yang akan mampu meraih peringkat pertama kali ini, dan pada gilirannya mencuri serta memperoleh aliran keberuntungan dan takdir di Grand Xia untuk kekuatan mereka masing-masing. Apa? Hal seperti keberuntungan dan takdir Grand Xia itu nyata? Qin Wentian tidak benar-benar percaya pada hal-hal tahayul semacam ini. Keberuntungan memang agak penting di jalur kultivasi, karena tidak peduli seberapa kuat dirimu, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Akan menjadi nasib buruk seseorang jika ia berhasil menyinggung seseorang yang lebih kuat darinya, karena bagaimanapun juga, seorang jenius yang mati bukan lagi jenius. Tetapi mengatakan bahwa memperoleh peringkat pertama akan memungkinkan kekuatan transenden tersebut mencuri dan memperoleh lebih banyak keberuntungan, Qin Wentian menganggap ini hanya omong kosong. Aku tidak tahu, konsep seperti keberuntungan dan takdir terlalu samar dan ambigu bagiku untuk benar-benar mempercayainya. Namun, dulu sekte pemuja surga pasti telah meramalkan bahwa keberuntungan Grand Xia kuno telah terkuras. Ini pasti alasan mengapa mereka berani mendukung para pemberontak dalam menggulingkan kerajaan kuno. Ouyang Guangsheng tersenyum santai, tidak ada jaminan tentang hal-hal seperti ini. Saat mereka kembali ke tempat mereka menginap, Qin Wentian memanggil Ouyang Guangsheng, Fan Lei, Chu Mang, dan Luo Huan untuk berkumpul di halaman miliknya. Ada apa? Chu Mang menggaruk kepalanya dan bertanya. Aku punya sesuatu yang bagus untuk kalian. Qin Wentian tersenyum saat mengeluarkan botol porselen. Ini adalah pil batas terobosan peringkat 3 yang diramu oleh King Cheng, mampu membantu mereka di Yuanfu menembus ke tingkat berikutnya. Kakak Chu Mang sudah berada di tingkat ke-8 Yuanfu. Dan aku, Ouyang, serta Fan Lei berada di tingkat ke-7, jadi selama kita bisa mengonsolidasikan fondasi kita lalu mengonsumsi pil, kita pasti akan memiliki kekuatan yang cukup untuk masuk dalam peringkat takdir surgawi. Mo Qingcheng benar-benar bisa meramu pil batas terobosan. Ouyang Guangsheng menunjukkan ekspresi tercengang di wajahnya. Ia tentu memahami apa itu. Bahan obat yang dibutuhkan untuk meramu pil seperti itu semuanya sangat berharga, bahkan ada beberapa yang dinilai tak ternilai, tidak dapat dibeli bahkan jika seseorang memiliki uang. Biasanya tidak banyak alkemis yang bersedia membuang waktu, usaha, dan uang mereka untuk meramu pil seperti ini dengan tingkat kegagalan tinggi. Pil ini juga membutuhkan darah jantung dari alkemis dengan konstitusi khusus, dan menguras terlalu banyak darah jantung seseorang pasti akan melukai ki vital mereka. Ouyang Guangsheng menatap Qin Wentian saat ia melanjutkan. Wentian, King Cheng benar-benar terlalu baik kepadamu. Lebih baik kamu tidak mengecewakannya. Qin Wentian membeku saat ia menarik napas dalam-dalam. King Cheng mengatakan kepadanya bahwa ia berhasil secara kebetulan, tetapi ternyata ia harus membayar harga setinggi itu sebelum bisa berhasil meramu pil batas terobosan untuknya. Aku tidak akan.
Qin Wentian kembali sadar saat ia tersenyum. Ouyang Guangsheng mengangguk. Benar, ini adalah wanita dengan kecantikan tiada banding dan bakat yang tak tertandingi. Akan sangat aneh jika kamu bersedia mengecewakannya. Kakak senior, hanya ada 4 pil dalam botol ini. Qin Wentian menatap Luo Huan, tindakannya membuat Luo Huan memutar matanya sebelum menatap tajam kembali padanya. Kamu menganggap kakak senior yang luar biasa ini orang seperti apa? Lebih baik kamu berusaha lebih keras dan meraih peringkat pertama dalam peringkat takdir surgawi. Dengan begitu, sebagai kakak seniormu, aku bisa berjalan di Grand Xia dengan kepala tegak. Betapa sulitnya meraih peringkat pertama. Ouyang Guangsheng tertawa. Meskipun ia mengakui bahwa Qin Wentian luar biasa, kesulitan untuk meraih peringkat pertama benar-benar terlalu besar. Mereka yang saat ini berada dalam peringkat takdir surgawi semuanya adalah monster dari generasi mereka, dan untuk pertempuran peringkat yang hanya terjadi setiap 3 tahun, pasti akan ada banyak kuda hitam tak terduga. Mungkin ada beberapa bakat yang sengaja disembunyikan oleh kekuatan transenden, atau mungkin ada murid dari para ahli kuat yang ingin menggunakan pertempuran peringkat sebagai satu-satunya kesempatan mereka untuk terkenal. Peringkat takdir surgawi adalah peristiwa yang menyangkut semua kultivator Yuanfu di Grand Xia. Hanya dengan masuk dalam 360 peringkat saja sudah merupakan hal yang sangat mulia. Dan jika seseorang mampu melangkah ke 36 peringkat teratas, gelar mereka akan dikenal sebagai pilihan surga dari 9 benua Grand Xia. Bagi mereka yang berada di 10 besar, masa depan mereka pasti akan melambung setinggi langit. Bagi mereka yang berada di 3 besar, selama mereka tidak mati, ketika mereka melangkah ke Heavenly Deeper mereka pasti akan menjadi tokoh yang mampu memanggil angin dan hujan di Grand Xia. Dan untuk peringkat teratas, nomor 1. Seluruh kekuatan besar Grand Xia akan berfokus pada orang itu. Dalam luasnya 9 benua, hanya ada satu kultivator yang bisa menduduki peringkat 1. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengejutkan kuatnya peringkat teratas itu. Peringkat pertama peringkat takdir surgawi pasti memiliki kualifikasi untuk dianugerahi gelar Raja atau Kaisar ketika mereka memasuki peringkat Heavenly Deeper di masa depan. Setiap pilihan surga semuanya mengincar posisi genting 1. Namun jika seseorang benar-benar ingin mendapatkannya, itu akan sesulit naik ke langit. Inilah alasan mengapa Hua Taisu begitu mempesona. Namanya adalah sesuatu yang diidolakan oleh tak terhitung banyaknya pemuda Grand Xia. Bahkan Ouyang Guangsheng yang berani dan bangga selalu menjadikan Hua Taisu sebagai targetnya. Qin Wentian membagikan pil batas terobosan itu dan menambahkan, kakak Chu Mang bisa menggunakan ini untuk menembus ke tingkat ke-9. Dan untuk kita bertiga, lebih baik menunggu sampai kita memasuki tingkat ke-8 Yuanfu sebelum mengonsumsinya. Aku sudah bisa merasakan bahwa tingkat ke-8 Yuanfu tidak jauh dariku. Untuk saat ini, aku tidak membutuhkan pil batas terobosan. Ouyang Guangsheng mengangguk setuju. Selain itu, kita telah menahan baptisan prasasti surgawi, jadi mandat dan tubuh kita telah ditempa lebih jauh ke tingkat lain. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita untuk menahan efek samping tirani dari pil batas terobosan. Aku akan pergi berkultivasi. Chu Mang menyatakan. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Jika ia bisa menembus ke tingkat ke-9 Yuanfu, ia memiliki peluang yang layak untuk menjadi peringkat dalam peringkat takdir surgawi. Baik. Masing-masing dari mereka pergi, kembali ke halaman masing-masing. Penginapan tempat mereka tinggal telah dipesan sepenuhnya oleh klan bangsawan Ouyang untuk para anggota yang datang ke Ginkgo untuk pertempuran peringkat kali ini. Jumlah uang ini bukan apa-apa bagi kekuatan transenden. Pada saat itu, sebuah sosok berhenti di luar penginapan, melirik papan tanda untuk memastikan tidak ada kesalahan, sebelum melangkah masuk. Orang-orang dari klan bangsawan Ouyang seharusnya tinggal di sini. Dalam hal itu, Qin Wentian juga seharusnya berada di sini. Permisi, apakah kalian orang-orang dari klan bangsawan Ouyang? Pada saat ini, 3 siluet berjalan keluar dari penginapan. Orang yang memimpin adalah seorang wanita muda cantik mengenakan gaun merah menyala. Orang ini tidak lain adalah Ouyang Ting. Ouyang Ting melirik penanya. Orang ini adalah seorang pria parubaya, dengan beberapa helai rambut putih bercampur di rambutnya. Ia tampak lusuh, dan bernapas tidak stabil. Basis kultivasinya juga tampaknya tidak terlalu kuat. Jadi dia hanyalah pria yang sangat biasa. Ouyang Ting menatapnya dengan jijik saat bertanya, ada apa? Meskipun melihat betapa kasarnya wanita muda itu, Mustang tidak marah sedikit pun. Ia telah mendengar rumor tentang keturunan dari kekuatan transenden, dan wanita muda ini, dengan semua kebanggaan yang dipancarkannya, kemungkinan besar adalah seorang nona muda dari klan bangsawan Ouyang. Nona Ouyang,
Aku ingin tahu apakah Anda mengenal Qin Wentian? Aku mendengar bahwa dia ada di sini. Karena itu aku datang untuk mencarinya. Nada suara Mustang penuh permintaan maaf yang pantas. Tetapi ketika Ouyang Ting mendengar kata-katanya, alisnya tanpa sadar berkerut. Qin Wentian lagi. Ia tidak bisa menahan rasa frustrasi setiap kali nama ini disebut. Pemuda itu telah lama merebut semua kemuliaan yang seharusnya menjadi miliknya. Hampir semua orang di klan bangsawan Ouyang sangat sopan di sekitarnya, memperlakukannya dengan hormat dan respek. Dan Anda ini siapa? Apa hubungan Anda dengannya? Ouyang Ting bertanya dengan dingin. Aku gurunya, jawab Mustang dengan hati-hati, merasa ada sesuatu yang salah. Guru. Ouyang Ting menatap Mustang dengan hina. Orang itu memiliki pria tua lemah seperti ini sebagai guru? Tempat ini adalah klan bangsawan Ouyang. Bagaimana orang sepertimu memiliki kualifikasi untuk masuk? Enyahlah. Jejak penghinaan yang disengaja terdengar dalam suara dingin Ouyang Ting. Wajah Mustang menegang. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, Nona Ouyang, aku benar-benar perlu mencarinya dengan mendesak, bisakah Anda mengizinkanku lewat? Tolong. Baik, jika kamu begitu putus asa. Memohonlah. Ouyang Ting tertawa dingin. Jika kamu berlutut dan memohon bantuanku, aku mungkin akan berbelas kasihan dan mempertimbangkan untuk mengizinkanmu masuk. Bab 348, Murka. Dendam dan kebencian Ouyang Ting terhadap Qin Wentian tidak pernah memudar. Saat ini, status Qin Wentian semakin mempesona dan sebaliknya, beban di hatinya semakin berat. Sebagai seorang nona muda dari garis keturunan langsung, ia dipermalukan secara terang-terangan oleh Qin Wentian namun tidak memiliki cara untuk membalas dendam. Sekarang ketika pria tua terkutuk ini muncul di hadapannya mengklaim bahwa ia adalah guru Qin Wentian, bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan untuk mempermalukannya secara menyeluruh? Secara alami, Ouyang Ting bertindak seperti ini karena Duan Qingshan berada tepat di sampingnya. Terlepas dari seberapa luar biasanya Qin Wentian, marganya tetap Ouyang. Meskipun ia sangat dekat dengan Ouyang Guangsheng, pada akhirnya Qin Wentian tetaplah orang luar. Mengingat tingkat Qin Wentian saat ini, dalam aspek apapun, Duan Qingshan seharusnya mampu menekannya sepenuhnya. Duan Qingshan berada di peringkat 25 dalam peringkat takdir surgawi. Setidaknya, ia bukan seseorang yang bisa dikalahkan Qin Wentian saat ini. Karena itu, mengapa ia perlu khawatir mempermalukan pria tua lemah di depannya? Wajah Mustang menjadi jelek dipandang, namun memikirkan kembali betapa pentingnya masalah ini, ia hanya bisa merendahkan diri dan membungkuk dalam-dalam, aku memohon padamu Nona Ouyang, tolong izinkan aku masuk. Aku tidak merasakan ketulusan dalam permohonanmu. Ouyang Ting tertawa. Siapa sebenarnya dirimu? Apakah kamu bahkan memiliki kualifikasi untuk menatapku sejajar mata? Mustang mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya menjadi sangat buruk dipandang. Ia tidak menyangka bahwa Ouyang Ting ini akan begitu sulit dihadapi, dengan sengaja mempersulit dirinya. Nona Ouyang, aku sudah sangat tulus. Posisi Anda tinggi dan dihormati semua orang, mengapa Anda merasa perlu mempersulitku? Tanya Mustang. Meskipun ia berasal dari Chu dan memiliki latar belakang biasa, ia tidak tahan menjadi pengecut tak bertulang belakang, dipermalukan tanpa henti oleh seorang wanita muda, bahkan jika ia berasal dari klan bangsawan Ouyang. Apa? Aku mempersulitmu. Suara Ouyang Ting menjadi semakin dingin saat kilatan cahaya kejam melintas di matanya. Orang tua, atas dasar apa kamu mengatakan bahwa putri ini mempersulitmu? Sekarang, ini bukan lagi masalah apakah kamu ingin masuk atau tidak. Minta maaf. Duan Qingshan yang diam menyaksikan di samping tidak bisa menahan diri untuk menghela napas ketika melihat apa yang terjadi. Penghinaan yang disebabkan Qin Wentian saat itu terlalu besar, dan masih membebani hatinya. Sekarang seseorang yang berhubungan dengan Qin Wentian datang mengetuk pintu, mungkin akan baik baginya jika ia bisa melampiaskan semua frustrasinya melalui pria tua ini. Nona Ouyang, kapan aku pernah menyinggung Anda sebelumnya? Kemarahan melintas di mata Mustang. Namun, saat suaranya mereda, Duan Qingshan sudah melangkah maju saat ledakan tekanan besar menekan ke arah Mustang. Mustang mengangkat kepalanya untuk melihat Duan Qingshan, tetapi pada saat itu juga, ia hanya merasakan rasa sakit menusuk di matanya. Mustang. Kewalahan hanya oleh auranya saja, Duan Qingshan jelas seseorang yang penting dalam klan bangsawan Ouyang. Berlutut, dan minta maaf. Duan Qingshan menyatakan dengan tenang, dengan suara otoritas yang tak terbantahkan. Jantung Mustang berdebar ketakutan, ia tahu dengan pasti bahwa pemuda ini luar biasa, dan berkali-kali lebih kuat dibanding dirinya. Aku, Mustang, minta maaf jika telah menyinggung kalian berdua dengan cara apapun.
Aku dengan rendah hati memohon pengampunan Anda dan akan pergi sekarang. Mustang merapatkan kedua tangannya saat ia membungkuk rendah, berniat mundur. Aku bilang berlutut dan minta maaf. Duan Kingshan menghantam dengan telapak tangan, menghantam dada Mustang. Mustang merasa seolah tulang di dadanya akan hancur, ia memuntahkan darah segar saat wajahnya menjadi pucat pasi. Mustang sekarang terjebak dalam dilema, ia tidak bisa maju maupun mundur. Kalian bisa membunuhku, tetapi kalian tidak bisa menghinaku. Mustang mengangkat kepalanya, matanya menyala dengan kemarahan saat menatap Ouyang Ting dan Duan Kingshan. Ia tidak melakukan apapun selain meminta izin masuk, tidak melakukan apapun untuk mengundang penghinaan seperti ini pada dirinya. Meskipun Chu adalah negara kecil, Mustang tetap seorang tetua Akademi Bintang Kaisar. Biasanya ia membimbing para junior dan sebagai balasannya, mereka menghormatinya, ia tidak pernah harus menanggung penghinaan sebesar ini sebelumnya. Memintanya berlutut dan meminta maaf kepada seorang wanita muda, tanpa penjelasan selain fakta bahwa ia berasal dari kekuatan transenden, lebih baik mati. Pada saat ini, orang-orang dari klan bangsawan Ouyang masih sibuk dengan urusan mereka sendiri, keluar masuk penginapan. Ketika mereka mendengar keributan di sini, mereka tanpa sadar mendekat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tampaknya pria tua ini telah melakukan sesuatu yang menyinggung Ouyang Ting dan Duan Kingshan, dan saat ini dipaksa berlutut serta meminta maaf. Namun meskipun ia lemah, pria tua itu bukan pengecut tak bertulang belakang. Ia lebih memilih mati daripada menanggung penghinaan itu. Aku bisa membunuhmu dengan mudah dengan satu kibasan telapak tanganku, tetapi itu hanya akan menodai tanganku, Ouyang Ting melanjutkan dengan dingin, namun jika kamu masih keras kepala dan menolak tunduk, aku tidak keberatan membunuhmu sendiri. Aku hanya mencari muridku Qin Wentian, mengapa kalian ingin mempermalukanku begitu parah? Mustang membalas dengan marah, menyapu pandangannya ke sekeliling kerumunan. Seketika, ekspresi para penonton semuanya berubah. Orang ini datang mencari Qin Wentian? Tidak heran Ouyang Ting ingin mempermalukannya bahkan memaksanya berlutut meminta maaf. Tampaknya Ouyang Ting tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam langsung pada Qin Wentian karena memaksanya berlutut saat itu, dan karena itu ia menggunakan metode seperti ini. Namun bukankah orang yang mengklaim sebagai guru Qin Wentian ini sedikit terlalu lemah? Dengan tingkat kekuatannya, bagaimana mungkin ia bisa mengajarkan sesuatu kepada Qin Wentian yang begitu luar biasa? Para penonton menyaksikan dengan sikap netral. Ini adalah masalah antara Qin Wentian dan Ouyang Ting, mereka tidak ingin mencari penderitaan bagi diri mereka sendiri. Mustang merasakan dingin di hatinya saat ia menatap kerumunan di sekitarnya. Apa yang kalian pikir sedang kalian lakukan? Pada saat ini, sebuah suara yang sangat dingin melayang keluar. Dua siluet melangkah keluar dari penginapan, mereka tidak lain adalah Luo Huan dan Jiang Ting. Ketika mereka diperkenalkan, mereka langsung akrab dan menjadi sahabat cepat. Jiang Ting adalah tunangan Ouyang Guangsheng, sementara Luo Huan adalah kakak senior Qin Wentian. Karena para pria sedang berkonsentrasi pada kultivasi mereka, keduanya memutuskan untuk keluar berjalan-jalan, dan siapa sangka mereka akan bertemu situasi seperti ini. Dan yang membuat Luo Huan marah tak terkendali adalah bahwa orang yang dipaksa itu tidak lain adalah gurunya, Mustang. Pergi beritahu Wentian. Luo Huan berbicara dengan suara rendah kepada si bandel kecil yang berada di pelukannya. Seketika, si bandel kecil melompat keluar dan berubah menjadi sebekas bayangan putih kabur, langsung kembali ke penginapan. Luo Huan tahu bahwa si bandel kecil sangat cerdas dan dapat memahami kata-kata manusia. Itulah sebabnya ia memberinya perintah itu. Ia maju ke depan, berlari ke arah Mustang sambil memanggil, "Guru!" "Luo Huan, mengapa kamu di sini?" Mustang menatap dengan terkejut. Tidak hanya itu, wanita muda yang menemani Luo Huan memiliki aura luar biasa yang tidak kalah dari Ouyang Ting. Mata Jiang Ting berkilat, ia sudah memahami inti masalahnya. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Saat ini, apapun yang ia lakukan tidak berguna, ia harus mencari Ouyang Guangsheng. "Guru, aku di sini bersama adik junior Wentian." Luo Huan pergi untuk menopang Mustang saat ia mengalihkan tatapan sedingin es ke arah Duan Kingshan dan Ouyang Ting. "Mengapa kalian melakukan ini kepada guruku? Apakah dia benar-benar guru Qin Wentian?" Kata-kata Luo Huan memverifikasi pertanyaan para penonton. Mereka tahu bahwa Luo Huan adalah kakak senior Qin Wentian, dan keduanya berkultivasi di sekte kecil yang sama. "Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini. Ini wilayah klan Ouyangku, enyahlah." Ouyang Ting membalas dengan sarkastis. Ekspresi Luo Huan menegang saat ia menjawab dengan dingin.
kami adalah tamu terhormat klan bangsawan Ouyang. Apakah kata-katamu dapat mewakili klanmu? Lebih baik kamu berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Itu bukan urusanmu, aku bilang enyah bukan. Sebuah cambuk panjang muncul di tangan Ouyang Ting saat ia menyatakan dengan dingin. Melihat bagaimana situasi semakin membesar, ia tidak bisa menahan perasaan gelisah di hatinya. Jika kamu ingin bertarung, aku bisa menemanimu kapan saja. Cambuk panjang lain juga muncul di tangan Luo Huan. Ia berdiri melindungi di depan Mustang, menatap tajam ke arah Ouyang Ting. Duan Kingshan memiliki ekspresi yang sangat tidak senang di wajahnya ketika ia menyadari semakin banyak orang bergabung dalam kerumunan. Sementara itu, Qin Wentian yang diam-diam tenggelam dalam kultivasinya di halaman miliknya, tiba-tiba mendengar suara mendesak, "Iya ya," berdering di benaknya. Itu adalah suara si bandel kecil, ia ingin memberitahunya sesuatu tetapi tidak mampu. Membuka matanya, Qin Wentian melihat si bandel kecil berlari ke arahnya, berputar cepat di sekelilingnya. Dalam sekejap, Qin Wentian langsung memahami bahwa sesuatu telah terjadi. Membuka matanya lagi, indera hatinya yang kuat memancar keluar, menutupi seluruh penginapan dalam sekejap. Saat ini, penginapan sangat tenang, tanpa keributan apapun, namun ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Ouyang Guangsheng dan Jiang Ting tampaknya sedang bergegas menuju pintu masuk penginapan. Indera hati Qin Wentian terus mengalir keluar. Seketika, alisnya bergerak ketika ia menemukan keberadaan Mustang. Guru. Jantung Qin Wentian berdebar. Luo Huan berdiri di depan Mustang, berhadapan dengan Ouyang Ting dan Duan Kingshan. Jika kamu menolak menyingkir dari jalanku, maka berlututlah bersama sampah tua ini. Mungkin aku akan melupakan pelanggaranmu. Suara Ouyang Ting melayang ke telinga Qin Wentian. Jangan bergantung pada Qin Wentian. Anjing tua ini menabrakku dan mengatakan bahwa nona terhormat ini sengaja mempersulit. Dan bahkan jika Qin Wentian ada di sini, itu tetap tidak akan berguna. Boom! Niat es meledak keluar dari tubuh Qin Wentian. Dengan kalimat itu, Qin Wentian bisa samar-samar memahami apa yang baru saja terjadi. Mustang pasti datang ke sini untuk mencarinya. Dan setelah Ouyang Ting menyadari bahwa Mustang adalah gurunya, ia pasti dengan sengaja menekannya. Oh, benarkah begitu? Sebuah suara yang bahkan lebih dingin daripada neraka es jurang terdalam turun dari langit. Semua orang menatap ke atas dengan terkejut, ekspresi mereka berubah ketika tidak melihat siapapun. Itu adalah suara Qin Wentian, tetapi di mana orangnya sendiri? Faktanya, Ouyang Guangsheng dan Jiang Ting yang tiba lebih dulu. Namun segera setelah itu, para penonton semua merasakan dinginnya kematian yang akan datang menyentuh hati mereka. Mengangkat kepala mereka, barulah mereka melihat sebuah siluet turun. Kemarahan dingin dari amarahnya terasa jelas di tengah ki iblis yang memancar deras dari tubuhnya. Jelas bagi semua orang, Qin Wentian benar-benar marah. Matanya yang seperti es menyapu ke arah Ouyang Ting, dan seketika, ia merasakan dingin yang menusuk tulang mengguncang jiwanya. Niat membunuh yang luar biasa memancar langsung ke dalam tubuhnya menyebabkan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Mata Qin Wentian berubah seperti iblis, tampak sangat menakutkan. Jantung Ouyang Ting berdebar saat keringat dingin muncul. Mengapa ia harus begitu takut padanya? Ia berasal dari klan Ouyang dan Duan Kingshan juga hadir. Seharusnya, ia tidak perlu takut apapun. Hari ini, apapun yang terjadi, ia harus mempermalukan pria tua itu. Angin kencang berembus saat Qin Wentian mendarat di samping Mustang. Niat membunuh yang ia pancarkan perlahan ditarik kembali, sementara kilatan rasa bersalah muncul di matanya ketika ia melihat wajah Mustang yang lusuh. Guru, aku minta maaf. Anda menderita karena aku. Qin Wentian menundukkan kepalanya. Namun, hanya kebanggaan yang terlihat di mata Mustang. Ia telah merasakan aura dominan Qin Wentian dan dapat merasakan bahwa jika Qin Wentian saat ini bertarung melawan wakil kepala Akademi Bintang Kaisar Ren Qianxing, Qin Wentian pasti akan menang dengan mudah. Jika membandingkan aura, milik Ren Qianxing seperti angin musim semi yang lembut, sementara milik Qin Wentian lebih seperti siklon yang mengamuk. Dalam beberapa tahun singkat, muridnya benar-benar meningkat dengan kecepatan menakutkan dan telah tumbuh sejauh ini. Aku baik-baik saja. Mustang tersenyum, merasa puas di hatinya. Aku bisa menenangkan hatiku sekarang melihat kalian semua aman. Kamu telah mengalami peningkatan yang begitu luar biasa. Guru, tunggu aku menyelesaikan urusan di sini dulu. Qin Wentian berbalik saat ia mengalihkan pandangannya ke Ouyang Ting dan Duan Kingshan. Tekanan luar biasa meledak darinya, sementara niat dingin es menutupi seluruh area. Tak terampuni.
Suara Qin Wentian bergema dalam keheningan udara saat niat membunuhnya melesat ke depan, menyelimuti Ouyang Ting di dalamnya. Suara ledakan terdengar dan kerumunan mendengar Ouyang Ting mengerang. Mereka menatap dengan terkejut pada penampilannya. Wajahnya menjadi pucat mengerikan, dengan darah merembes dari sudut mulutnya. Melihat jejak darah yang keluar dari mulut Ouyang Ting, kerumunan mulai merasa gelisah. Qin Wentian tidak bergerak untuk menyerang. Apakah kehendak mandatnya telah menjadi cukup kuat hingga ia dapat langsung melukai Ouyang Ting? Duan Qingshan melesat maju, muncul di depan Ouyang Ting saat auranya sendiri meledak keluar, menyapu ke arah Qin Wentian. Jika kamu berani bergerak lagi, jangan salahkan aku karena kejam, bahkan jika kamu adalah tamu terhormat klan bangsawan Ouyangku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Qin Wentian terus melangkah maju. Saat langkahnya mendarat, fluktuasi energi yang mengerikan menghantam Ouyang Ting lagi. Ouyang Ting menjadi semakin pucat saat tubuhnya membungkuk. Satu-satunya responsnya adalah memuntahkan lebih banyak darah. Ia mengangkat kepalanya, dan bahkan kata, murka, tidak cukup untuk menggambarkan tatapan yang ia arahkan kepada Qin Wentian. Ia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya menjadi sejuta bagian, membersihkan dirinya dari rasa malu yang dipaksakan untuk ia tanggung. Sebelumnya, ia mengatakan bahwa bahkan jika Qin Wentian ada di sini, itu tetap tidak akan berguna. Tetapi sekarang, aura Qin Wentian saja sudah cukup untuk melukainya. Angin kencang berembus, siluet Duan Qingshan berkilat saat ia melesat ke langit. Di bawah provokasi Qin Wentian, ia akhirnya bertindak. Duan Qingshan melepaskan dua jiwa astral kedua dan ketiganya semuanya berasal dari lapisan surgawi keempat, dan sangat dominan. Dua jiwa astralnya masing-masing dikenal sebagai jiwa astral badai dan jiwa astral kaki raksasa. Duan Qingshan unggul dalam teknik serangan tipe kaki, kekuatan tempurnya juga sama-sama luar biasa. Secara alami, kaki memiliki kekuatan serangan 3 kali lebih kuat dibandingkan serangan tipe tangan. Satu-satunya kekurangannya adalah teknik tipe kaki tidak selincah tipe tangan. Namun dengan latihan intens, seseorang dapat membuat teknik kaki mencapai kelincahan teknik tangan dan bahkan melampauinya dalam hal sudut serangan yang berbeda. Duan Qingshan telah mengasah teknik kakinya ke tingkat yang sangat mendalam. Dan sekarang setelah ia melepaskan jiwa astralnya untuk memperkuat kekuatan tempurnya, ia harus menekan Qin Wentian dengan gaya. Ia ingin memberitahu semua orang bahwa wanitanya, Ouyang Ting, bukanlah seseorang yang bisa dipermalukan Qin Wentian, terutama bukan untuk kedua kalinya. Pada saat ini, manifestasi ilusi dua kaki raksasa terlihat di bawah Duan Qingshan saat ia berdiri di udara, seperti raksasa yang memandang rendah manusia-manusia menyedihkan di bawah. Duan Qingshan mengangkat salah satu kakinya dan menginjaknya dengan kejam ke arah Qin Wentian. Tekanan luar biasa menekan tubuh Qin Wentian, kaki yang tampak canggung dan berat itu ternyata mampu mencapai kecepatan yang begitu menakutkan. Pada saat ini, para penonton hanya merasakan kekuatan tak tertahankan menekan mereka dari langit. Mandat. Qin Wentian langsung merasakan kehendak mandat Duan Qingshan. Wawasan tingkat pertama dari ketiga mandatnya sudah berada di batas kesempurnaan. Gravitasi untuk mandat pertamanya, mandat bumi agung. Kecepatan angin untuk mandat keduanya, mandat angin, dan untuk mandat ketiganya, sejenis kekuatan penindasan yang menakutkan. Mandat terakhir ini ia pahami dari jiwa astral kaki raksasa miliknya. Karena itu, pada saat ini Qin Wentian merasakan dua jenis kekuatan, gravitasi dan penindasan menekan dirinya. Tanah di bawah kakinya retak, terlihat betapa besar tekanan yang ia tanggung saat ini. Ping! Tanah di bawahnya hancur, tetapi ia melawan tekanan itu dan melesat ke udara. Mengangkat telapak tangannya, cap naga yang mengerikan menghantam keluar, dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan saat dampak energi yang dihasilkan menjadi medan gaya yang mengguncang keseimbangan semua orang. Pertarungan. Keduanya sekarang berada di udara. Qin Wentian benar-benar ingin bertarung melawan pilihan surga, Duan Qingshan, dari klan bangsawan Ouyang. Skenario seperti itu membuat hati para penonton bergetar. Kekuatan Duan Qingshan tidak perlu diragukan. Ia berada di peringkat 25 dan kekuatannya berada di antara 36 kultivator alam Yuanfu teratas di seluruh Grand Xia. Qin Wentian hanya memiliki basis kultivasi tingkat ke-7 Yuanfu, namun ia benar-benar berani melawan Duan Qingshan secara langsung. Kultivasinya 2 tingkat penuh di bawah lawannya. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harga atas tindakanmu, Duan Qingshan menyatakan dengan angkuh. Dengan kekuatanmu. Qin Wentian tertawa dingin. Dengan satu pandangan lagi ke Ouyang Ting, ia menjerit saat langsung ambruk, dihantam ke tanah dengan kejam. Kamu. Kemarahan Duan Qingshan mencapai titik didih. Qin Wentian mempermalukan wanita yang ia cintai tepat di depan matanya.
Dengan getaran, kedua kaki raksasanya bergerak, hendak menginjak Luo Huan dan Mustang. Qin Wentian meluncurkan lapisan bayangan tinju yang menghantam manifestasi itu, menghancurkannya dengan mudah. Kepala keras yang tak tertembus. Pusat alis Qin Wentian bersinar dengan cahaya emas saat ia kembali mengarahkan pandangannya ke Ouyang Ting. Jeritan tanpa henti Ouyang Ting membuat merinding para penonton, mengirimkan dingin ke tulang belakang mereka. Ia kesakitan hingga berharap mati. Saat ini, ia berada dalam posisi berlutut seolah-olah memohon Qin Wentian untuk berhenti. Anggota klan bangsawan Ouyang di sampingnya tidak bergerak untuk menolongnya. Qin Wentian terlalu tak terduga, seolah-olah ia bahkan dapat menggunakan tatapannya sebagai sumber serangan. Duan Qingshan mengaum marah, dan dengan putaran tubuhnya, ia menyapu kakinya ke arah Qin Wentian. Seketika, bayangan kaki memenuhi langit, menutupi seluruh ruang. Serangan kaki Duan Qingshan terlalu mendalam, ia telah menguasai seluk-beluk cepat dan lambat, memberikan serangannya kecepatan angin dan berat gunung. Ki iblis yang menjulang dari Qin Wentian melesat ke langit saat bentuknya berubah menjadi wujud iblis. Dengan auman kemarahan, langit bergetar sementara bumi hancur. Layar Ki iblis terwujud di depannya, dan meskipun serangan Duan Qingshan begitu ganas, bayangan kaki yang tak terhitung di langit tetap tidak mampu menembus pertahanan Qin Wentian. Mengingat tingkat kekuatan Duan Qingshan, fakta bahwa serangan kakinya yang mendalam tidak dapat memecahkan layar itu membuktikan betapa luar biasanya pertahanan Qin Wentian. Namun Duan Qingshan bukan kultivator biasa. Tubuhnya berputar seperti tornado saat ia melesat lebih tinggi. Seperti bor berputar, semakin meningkatkan intensitas serangannya, ia menghantamkan kakinya ke bawah, ingin menginjak Qin Wentian hingga hancur. Bor berputar itu begitu kuat hingga ruang di sekitarnya pun terdistorsi, serangan ini terlalu mengerikan. Qin Wentian mengepalkan tinjunya, kilatan cahaya menakutkan melintas. Karena Duan Qingshan ingin bermain, mari bermain. Ia akan menunjukkan kekuatan mandat tingkat kedua. Sebuah tinju sederhana didorong ke depan, mengarah pada manifestasi kaki raksasa berputar itu. Seperti mencoba menghentikan truk bergerak dengan kekuatan anak kecil. Betapa menyedihkan serangan balasan Qin Wentian terlihat? Itu seperti semut mencoba mengguncang pohon. Bagaimana mungkin pukulan biasa dapat menahan teknik pembunuh pasti Duan Qingshan? Tinju kecil itu bertabrakan dengan manifestasi kaki raksasa yang sangat menakutkan. Dan tidak mengejutkan siapapun, Qin Wentian terlempar ke udara saat ia memuntahkan darah segar. Kekuatan teknik itu tidak diragukan lagi. Bahkan dengan fisik monster Qin Wentian, ia masih bisa merasakan organ dalamnya bergetar liar akibat dampaknya. Saat ia menyeka darah di sudut bibirnya, ia menatap Duan Qingshan tanpa terganggu. Duan Qingshan tampaknya berdiri tenang, tetapi sebenarnya, pada saat benturan itu, ia merasakan kekuatan luar biasa masuk ke tubuhnya, begitu kuat hingga melukai vitalitasnya. Darahnya melonjak ke tenggorokannya, namun Duan Qingshan menahannya, diam-diam menahan sebelum menelannya kembali. Organ dalamnya hampir pecah. Ia berdiri di sana, diam-diam berusaha menenangkan ki dan darah yang bergolak di tubuhnya sampai sedikit warna kembali ke wajahnya. Karena itu, tidak ada yang tahu bahwa Duan Qingshan sebenarnya terluka lebih parah. Mereka semua mengira Qin Wentian, betapapun luar biasanya, tetap tidak mampu menandingi Duan Qingshan. Namun meskipun kalah, ia sudah layak bangga, mampu bertarung sampai sejauh ini hanya dengan basis kultivasi tingkat ke-7 Yuanfu. Senyum dingin tergantung di bibir Qin Wentian ketika ia melihat ekspresi Duan Qingshan. Ia kembali mengarahkan pandangannya ke Ouyang Ting saat pusat alisnya bersinar dengan cahaya emas yang gemilang. Niat membunuhnya seperti ribuan pisau mengiris otaknya. Tubuhnya bergetar hebat saat ia merangkak di belakang beberapa anggota klan bangsawan Ouyang, mencoba bersembunyi di belakang mereka. Ia benar-benar ketakutan, ini adalah teror sejati. Qin Wentian melangkah menuju Ouyang Ting, tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara dingin melayang dari kerumunan, cukup. Beberapa penguasa Heavenly Dipper dari klan Ouyang muncul, melirik sekeliling. Mereka sudah mengetahui apa yang terjadi di sini. Ouyang Ting sudah menerima hukuman yang cukup. Cukup. Seorang pria tua melirik Qin Wentian saat berbicara dengan tenang. Dia tidak layak menjadi anggota klan bangsawan Ouyang kami. Ouyang Guangsheng melangkah maju, menegaskan posisinya. Aku memiliki perjanjian pernikahan dengan Ouyang Ting. Ouyang Guangsheng, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Duan Qingshan membalas. Pria tua itu mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Hari ini, masalah ini berakhir di sini. Setelah berbicara, ia menatap tajam Ouyang Ting, kembali. Sifat temperamental Ouyang Ting benar-benar padam, seperti api yang disiram air,
namun ia tidak bisa menahan rasa dendam di hatinya. Duan Qingshan tidak benar-benar menghentikan Qin Wentian dari menyiksanya sampai sejauh itu, membiarkannya dipermalukan sekali lagi. Sampai jumpa di pertempuran peringkat. Duan Qingshan berseru dingin, niat membunuh berkilat di matanya. Kamu sebaiknya berdoa agar tidak bertemu denganku saat itu. Jika tidak, aku akan menghapus keberadaan Duan Qingshan dari muka Grand Xia. Itu, aku jamin. Suara Qin Wentian sedingin es, membuat jantung para penonton berdegup kencang. Orang ini benar-benar arogan. Ia benar-benar mengatakan ingin membunuh Duan Qingshan? Kita lihat saja, jawab Duan Qingshan sebelum melangkah masuk ke penginapan. Kerumunan di sekitar bubar, menyisakan hanya Ouyang Guangsheng dan Jiang Ting. Ouyang, aku akan pergi sekarang. Qin Wentian berkata dengan tenang saat ia menatap Ouyang Guangsheng. Ia tahu bahwa Ouyang Ting tetap seseorang dari garis keturunan langsung klan bangsawan Ouyang. Sementara ia, Qin Wentian, betapapun luar biasanya, tetaplah orang luar. Mustahil berharap klan bangsawan Ouyang akan membiarkannya menyiksa Ouyang Ting sampai sejauh ini, meskipun ia adalah sahabat baik Ouyang Guangsheng. Aku mengerti. Ouyang Guangsheng mengangguk. Setelah itu, ia menepuk bahu Qin Wentian, apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi saudaraku, Ouyang Guangsheng, selamanya. Qin Wentian mengangguk. Ouyang, mari bekerja keras bersama dan menjadi lebih kuat. Kamu sebaiknya mengambil alih klan bangsawan Ouyang lebih cepat, dan ketika aku mengunjungi klanmu nanti, tidak akan ada lagi kejadian seperti hari ini. Hahaha, ketika aku akhirnya mengendalikan klan bangsawan Ouyang, aku bertanya-tanya apakah aku masih bisa mengundang sosok seperti dewa sepertimu saat itu. Ouyang Guangsheng bercanda saat mereka berdua tertawa. Persahabatan mereka tidak terpengaruh oleh konflik antara Qin Wentian dan klan bangsawan Ouyang. Qin Wentian ingin pergi, karena ia tidak ingin hidup bergantung pada kemurahan hati klan bangsawan Ouyang. Dan setelah ia pergi, jika ia bertemu Duan Qingshan dan Ouyang Ting lagi, ia tidak memiliki alasan lagi untuk menahan diri. Dan untuk pertempuran peringkat di akhir tahun, ia akan melakukan seperti yang ia janjikan, jika mereka bertemu di sana, ia pasti akan membantai Duan Qingshan. Untuk hal ini, Ouyang Guangsheng secara alami mengerti. Karena itu, tidak perlu banyak kata di antara mereka. Pada saat ini, sebuah suara melayang dari kejauhan. Pandangan Qin Wentian beralih ke arah itu, hanya untuk melihat dua siluet muncul di kejauhan, keduanya menatap kembali padanya. Saat melihat mereka berdua, senyuman muncul di matanya. Apakah kamu siap untuk mendominasi 3 posisi teratas dalam peringkat takdir surgawi? Wanita itu bertanya dengan nada nakal, senyum penuh kehangatan di wajahnya saat ia membalas tatapannya dengan kehangatan yang sama. Bab 350. Ancaman dari Istana 9 Misterius. Qin Wentian tersenyum cerah, satu-satunya pihak yang mengetahui bahwa ia ditugaskan untuk meraih salah satu dari 3 posisi teratas dalam peringkat takdir surgawi secara alami adalah mereka dari Institut Rusa Putih. Sudah lama tidak bertemu. Qin Wentian melirik Bai Lu Jing dan Bai Lu Yi. Sudah 1 tahun berlalu, dan keduanya tidak banyak berubah. Satu-satunya perbedaan adalah Bai Lu Yi tampak sedikit lebih kuat dibandingkan setahun yang lalu. Sepertinya kamu baik-baik saja. Bai Lu Jing menatap orang-orang di sisi Qin Wentian sambil tersenyum. Qin Wentian mendarat di tanah dan mendekati Mustang. Guru, izinkan aku memperkenalkan. Ini Ouyang Guangsheng dari klan bangsawan Ouyang dan tunangannya Jiang Ting. Dan 2 orang ini berasal dari Institut Rusa Putih di Benua Bulan, Bai Lu Jing dan Bai Lu Yi. Kekaguman melintas di mata Mustang. Meskipun tingkat Qin Wentian sudah jauh melampauinya, saat kenalannya muncul, hal pertama yang dilakukan Qin Wentian adalah khawatir bahwa Mustang akan merasa diabaikan. Dan hanya dengan melihat teman-teman di sisinya, jelas bahwa pemuda di hadapannya ini bukan lagi pemuda agak lugu dari Chu. Sekarang, ia sudah memiliki langitnya sendiri, untuk terbang lebih tinggi dan lebih jauh daripada sebelumnya. Semua orang menyapa Mustang dengan hormat, tetapi ia hanya bisa mengangguk sebagai balasan. Meskipun mereka semua adalah juniornya, kekuatan individu mereka sudah melampaui Mustang. Bahkan Fan Lei yang malas memiliki fluktuasi energi astral yang lebih kuat dari tubuhnya dibandingkan dirinya. Yang baru menggantikan yang lama. Mungkin inilah skenario yang terjadi sekarang. Mustang menghela dalam hatinya, namun ia juga sangat bahagia bahwa semua muridnya bisa mencapai tingkat seperti hari ini. Hanya kalian berdua yang di sini. Qin Wentian kemudian mengalihkan pandangannya ke Bai Lu Yi. Tentu tidak. Jangan lupa bahwa kami harus melihat apakah seseorang dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dan juga fakta bahwa kakakku ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat. Bai Lu Yi tersenyum,
Beberapa anggota institut juga telah tiba, mau ikut kami dan bertemu mereka dulu. Jelas, yang lain tidak memahami kata-kata Bai Luyi, hanya Qin Wentian yang mengerti. Pertempuran peringkat kali ini akan menentukan apakah Institut Rusa Putih akan menyerahkan kendali penuh mereka kepada Qin Wentian. Bahkan jika Bai Lujing tidak ingin berpartisipasi, mereka tetap akan datang untuk menyaksikan jalannya acara. Tentu. Qin Wentian langsung menyetujui. Institut Rusa Putih berbeda dengan klan bangsawan Ouyang, terlalu banyak tokoh besar dalam klan Ouyang dan terlalu rumit. Selain Ouyang Guangsheng yang merupakan temannya, ia tidak memiliki pengaruh di sana. Sebaliknya, Institut Rusa Putih adalah tempat yang akan menjadi vasalnya di masa depan, dan dengan mempertimbangkan para kultivator yang dikirim ke sana atas perintah Peri King Mei, bahkan jika ia tidak memperoleh 3 peringkat teratas, institut masih akan mempertahankan hubungan dekat dengannya. Namun tentu saja jika demikian, ia tidak akan dapat mengendalikan Institut Rusa Putih sepenuhnya. Setelah berpamitan dengan Ouyang Guangsheng, Qin Wentian dan yang lainnya meninggalkan area tersebut. Berapa tingkat kultivasimu sekarang? Sepanjang jalan, mata indah Bai Luyi menatap Qin Wentian, memantulkan rasa penasarannya. Tingkat ke-7 Yuan Fu. Aku seharusnya bisa melangkah ke tingkat ke-8 sebelum pertempuran peringkat di akhir tahun. Qin Wentian menjawab. Dengan pil batas terobosan, bahkan jika ia tidak mencapai tingkat ke-8 Yuan Fu sebelum akhir tahun, ia masih dapat mengandalkan pil itu untuk meningkatkan tingkatnya. Dengan basis kultivasi tingkat ke-8, barulah ia mampu bersaing dengan para kultivator monster lain yang juga mengincar 3 posisi teratas peringkat takdir surgawi. Namun, Qin Wentian samar-samar dapat merasakan bahwa pertempuran peringkat kali ini pasti jauh lebih berbahaya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk meningkatkan peluangnya. Kamu masih sehebat sebelumnya. Wajah Bai Luyi dipenuhi kegembiraan dan kekaguman. Sebelum mengenal Qin Wentian, ia adalah seseorang yang dapat memanggil angin dan hujan di dalam klannya. Selalu diberitahu bahwa bakatnya luar biasa dibandingkan rekan-rekannya. Namun setelah Qin Wentian memasuki institut, ia dengan getir menyadari bahwa paling-paling ia hanya bisa disebut di atas rata-rata. Terkadang, ia bertanya-tanya apakah ia harus menyalahkan pria ini yang terus menghancurkan kepercayaan dirinya. Saat Qin Wentian meninggalkan benua bulan, ia berhasil membunuh Hua Xiaoyun dan bahkan menyandera Shu Ruanyu. Jika ia benar-benar melangkah ke tingkat ke-8 Yuan Fu, bukankah kekuatan tempurnya akan menjadi lebih menakutkan lagi? Kakak, sebentar lagi kamu tidak akan bisa menandinginya. Bai Luyi tertawa. Bai Lujing menggeleng dengan getir sambil menepuk bahu adiknya. Kakakmu akan segera dilampaui dan kamu masih bisa begitu bahagia. Melihat senyum yang bukan senyum di wajah Bai Lujing, Bai Luyi tidak bisa menahan diri untuk memukul kakaknya dengan keras. Institut Rusa Putih juga memesan seluruh penginapan sebagai tempat tinggal mereka. Orang-orang dari institut sudah mengenal Qin Wentian, dan mengangguk hormat ketika melihatnya. Bagaimanapun, dengan token Kaisar Azur di tangannya, Qin Wentian memenuhi syarat untuk mengendalikan mereka, terlepas apakah mereka bersedia dikendalikan atau tidak. Setidaknya, mereka harus memberikan rasa hormat yang layak baginya. Bai Luyi dengan cepat mengatur tempat tinggal untuk Qin Wentian, dan segera setelah itu, Qin Wentian serta Mustang pergi berdua ke halaman terpisah. Ia tahu Mustang memiliki sesuatu yang rahasia untuk disampaikan, dan menahan diri karena itu bukan topik yang pantas dibahas selama perjalanan. Guru, mengapa Anda berada di Ginkgo? Saat ini hanya Qin Wentian dan Mustang di halaman. Qin Wentian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, karena jika tidak terjadi apa-apa, Mustang kemungkinan besar masih berada di Akademi Bintang Kaisar membimbing murid baru. Tidak mungkin ia menempuh jarak sejauh ini, hanya untuk menyaksikan pertempuran peringkat takdir surgawi. Bagaimanapun juga, bagi negara kecil terpencil seperti Chu, mereka bahkan mungkin belum pernah mendengar tentang peringkat takdir surgawi sebelumnya. Istana 9 Misterius. Wajah Mustang menjadi berat saat ia berkata kepada Qin Wentian. Sesuatu terjadi pada kepala akademi. Wajah Qin Wentian langsung menjadi dingin. Selama bertahun-tahun ini, selalu ada satu masalah yang membebani hatinya. Senior Di, kepala Akademi Bintang Kaisar, ditangkap oleh Istana 9 Misterius demi dirinya. Ia selalu berniat menangkap dan menginterogasi murid Istana 9 Misterius selama pertempuran peringkat untuk mengetahui kondisi Di. Namun siapa sangka Istana 9 Misterius akan bergerak lebih dulu? Luo Tianya dari Istana 9 Misterius kembali mengunjungi Akademi Bintang Kaisar, mencariku untuk mendapatkan lokasimu. Karena aku tidak tahu, mereka membawaku dan terus menyelidiki. Akhirnya, mereka menerima kabar bahwa kamu berada di Ginkgo,
Dan tepat ketika mereka berniat bergerak menangkapmu, mereka menemukan bahwa kamu bersama klan bangsawan Ouyang. Mereka tidak berani memusuhi klan Ouyang dan karena itu mengirimku untuk mencarimu terlebih dahulu. Ingin aku menyampaikan pesan. Mereka mengatakan, jika kamu tidak mencari mereka, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Wajah Mustang sangat buruk. Istana Sembilan Misterius ingin Qin Wentian menyerahkan diri kepada mereka, dan jika ia menolak, maka Di serta Akademi Bintang Kaisar bisa dengan mudah dimusnahkan oleh Istana Sembilan Misterius. Mereka tidak segan menggunakan metode licik dalam kegelapan. Qin Wentian juga tahu bahwa meskipun ia membunuh Luo Qianqiu di masa lalu, dendam itu murni antara dirinya dan Luo Tianya. Saat itu, karena kehadiran Qian Mengyu dan Ouyang Guangsheng, Istana Sembilan Misterius tidak berani membuat masalah atas kematian Luo Qianqiu, karena mereka akan menghadapi perang dengan dua kekuatan transenden yang lebih kuat dari mereka. Namun sekarang, semuanya berbeda. Istana Sembilan Misterius mungkin telah menggunakan metode tak diketahui untuk memperoleh rahasia Kaisar Azur dari Di. Alasan mengapa mereka begitu gigih mencari Qin Wentian jelas karena warisan Kaisar Azur. Selama mereka mendapatkan token Kaisar Azur, mereka dapat dengan mudah menemukan seseorang untuk menyamar sebagai penerus. Godaan untuk mengendalikan sisa kekuatan tersembunyi faksi Azur terlalu besar. Selama bertahun-tahun ini, Senior Di pasti sangat menderita demi menjaga rahasia ini. Qin Wentian menghela napas dalam hati. Tidak heran Istana Sembilan Misterius tidak berani memusuhi klan bangsawan Ouyang. Rahasia. Sepenting itu tentu tidak ingin mereka ketahui oleh kekuatan transenden lain. Mereka menginginkan token Kaisar Azur untuk diri mereka sendiri. Guru, tidak mungkin aku menyerahkan diri ke dalam jebakan mereka. Penderitaan melintas di mata Mustang, namun tentu ia juga memahami sudut pandang Qin Wentian. Hatinya sekarang kacau seperti air keruh, ia tidak tahu harus berbuat apa. Jika aku pergi ke Istana Sembilan Misterius, hanya kematian yang menantiku. Pada saat itu, Senior Di dan guru kemungkinan juga akan dibunuh untuk menghilangkan sumber kebocoran rahasia. Qin Wentian sangat jelas bahwa setelah Istana Sembilan Misterius memperoleh token Kaisar Azur, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menghilangkan potensi kebocoran. Apa yang harus kita lakukan? Mustang menatap Qin Wentian dengan panik. Qin Wentian mengerutkan alisnya saat berpikir. Sekarang, hanya ada satu sumber kekuatan yang dapat membantunya. Peri Qingmei, Istana Danau Surgawi. Qinger. Qin Wentian bergumam, ia benar-benar merindukan Qinger yang seolah tidak nyata itu. Ia selalu berada di sisinya, diam-diam melindunginya, tetapi setelah peristiwa di benua bulan, Qin Wentian belum pernah melihatnya lagi. Dan tepat pada saat itu, wajah Qin Wentian tiba-tiba berubah saat ia berkata dingin, "Siapa?" Saat suaranya mereda, sebuah siluet melayang di udara. Ia tetap secantik sebelumnya, seperti peri yang tak tersentuh debu dunia. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. "Aku di sini." Suara Qinger yang jernih dan merdu terdengar, sangat mengejutkan Qin Wentian. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat menatap Qinger. Bagaimana mungkin? Qinger selalu berada di sisinya? Namun dengan tingkat persepsinya saat ini, bagaimana ia bisa tidak merasakan keberadaannya? "Qinger, apakah kamu baru saja tiba?" Qin Wentian sangat terkejut melihat kemunculannya. "Aku selalu di sini, hanya saja kamu tidak menghadapi situasi yang mengancam nyawa," jawab Qinger. Perintah Peri Qingmei sangat jelas, selama Qin Wentian tidak berada dalam bahaya kematian, ia tidak perlu muncul. Jika ia terluka hampir mati, ia seharusnya masih mampu menanganinya sendiri. "Mengapa kamu tiba-tiba muncul?" Qin Wentian tersenyum, hatinya yang khawatir sedikit lega saat melihat Qinger lagi. "Bukankah kamu yang memanggil namaku?" Qinger menatap Qin Wentian, membuatnya tersenyum tak percaya. Ia lalu bertanya lagi, "Bagaimana kamu bisa menyembunyikan diri begitu baik sampai persepsiku tidak bisa mendeteksimu?" Saat ia menatap Qinger, terasa seolah ia tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun darinya. Qinger menatapnya dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Namun melihat wajahnya yang seperti makhluk surgawi, Qin Wentian hanya bisa tersenyum pasrah lagi. "Qinger, aku punya sesuatu yang sangat penting yang membutuhkan bantuanmu," kata Qin Wentian. "Katakan, dan aku akan menyampaikan pesanmu ke Istana Danau Surgawi," jawab Qinger ringan. Bantu aku memberitahu Istana Danau Surgawi bahwa Istana Sembilan Misterius telah mengetahui rahasia Kaisar Azur. Mereka ingin menggunakan Akademi Bintang Kaisar serta keselamatan Senior Di untuk mengancamku. Untuk saat ini,
Aku membutuhkan Istana Danau Surgawi memastikan bahwa Istana Sembilan Misterius tidak berani melakukan tindakan gegabah selama periode ini. Qin Wentian percaya bahwa Istana Danau Surgawi pasti akan membantunya. Ini bukan masalah sulit bagi mereka. Baik, aku akan meminta mereka melakukannya. Qinger mengangguk setuju, dengan nada kepastian dalam suaranya. Qin Wentian menatap Qinger dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Qinger. Guru berkata kamu sebaiknya memperoleh peringkat yang baik di peringkat takdir surgawi setelah tahun ini berakhir. Qinger menatap Qin Wentian saat bulu matanya yang indah bergetar. Setelah beberapa saat, ia menambahkan lagi, aku juga berharap kamu mendapatkan peringkat yang baik. Qin Wentian tersenyum dan mengangguk kuat. Baik, aku berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya. Qinger mengangguk saat siluetnya tiba-tiba berkilat, menghilang dari pandangan. Qin Wentian tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala tanpa daya. Qinger selalu seperti ini, muncul dan menghilang begitu tiba-tiba tanpa jejak. Mustang saat ini benar-benar tercengang. Pria ini memiliki begitu banyak wanita cantik tak tertandingi di sisinya. Bai Luyi, Mo Qingcheng, dan sekarang, kecantikan seperti makhluk surgawi seperti Qinger. Guru, aku akan memasuki pengasingan tertutup dan membuat persiapan terakhir untuk pertempuran peringkat di akhir tahun, kata Qin Wentian sambil tersenyum. Ia memiliki kepercayaan penuh pada Qinger. Jika ia berjanji melakukan sesuatu, maka hal itu akan terjadi. Ia akan menunggu hingga pertempuran peringkat selesai, sebelum mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan Istana Sembilan Misterius sekali untuk selamanya. Bersambung.